Oke, jadi gini, video ini kita bikin sebenarnya sih buat dokumentasi kita aja. Tapi setelah kita pikir-pikir, kenapa enggak kita publis? Siapa tahu ada dari teman-teman yang nonton bisa memberikan manfaat gitu buat yang nonton. Kita punya anak udah 2 nih. Yang pertama umurnya 3 tahun dan yang kedua usianya 10 bulan. Namanya Clemira Amanda Marshall. Kenapa kita kasih nama itu? Karena menurut saya itu nama yang bagus, artinya juga bagus. Putri cantik paling disayang, sama artinya yang Marshall itu putri raja. Nama putri raja. Nama putri raja Marshall ya. Clemira itu putri cantik yang disayang. Jadi di video kali ini kita bakalan cerita sedikit tentang perjalanan Clemira. Kita panggil aja Clay ya. Dari mulai lahir sampai sekarang. Itu kelahiran Clay itu merupakan sebuah anugerah buat kita berdua. Karena dari awal Clay lahir udah harus ngalamin yang namanya sebuah perjuangan hidup. Kita sebagai orang dewasa juga kayaknya bakalan berat buat ngelewatinnya. Tapi mungkin buat seukuran bayi 15 hari itu ya alhamdulillah lah, Allah ngasih keajaiban buat kita berdua, terutama orang tuanya. Dengan segala macam perjalanannya dilewati, alhamdulillah sekarang udah tumbuh dengan sehat. Februari tahun 2020 istri saya jadwal ngelahirin. Waktu itu senang banget karena kita udah dikasih kepercayaan lagi sama Allah untuk punya keturunan yang kedua gitu ya. Dan alhamdulillah lahirlah Clemira, perempuan juga. Jadi kakaknya perempuan dan adiknya juga perempuan. Itu senang banget ya kita. Awalnya nggak kepikiran kenapa-kenapa gitu. Pada waktu itu pokoknya antara hari Senin hari Selasa tanggal 10 Februari ya, kita udah deg-degan banget nih mau melahirin putri kedua. Jam setengah 8 pagi udah harus masuk ruang operasi karena anak sebelumnya kakaknya itu juga proses sesar ya. Jadi ceritanya pas mau masuk ruang operasi kita deg-degan banget dan Tapi saya normal, nggak ada apa-apa. Hasil cek lab bagus, terus juga hasil tensi ya, denyut jantung anaknya juga bagus, tensinya juga bagus. Alhamdulillah nggak ada problem apa-apa. Akhirnya saya juga bisa tenang ngelepas istri masuk ke ruangan operasi karena pada waktu itu dokter nggak ngizinin saya untuk ikut masuk ya di proses persalinannya, dengan alasan ya si dokternya takut kalau misalkan si ayahnya itu nggak kuat ngelihat, ya mungkin bisa dibilang apa ya, kalau ngelahirin kan banyak darah gitu. Jadi takutnya si ayahnya nggak siap buat ngelihat banyak darah yang keluar dan akhirnya nanti malah jadi ngerepotin orang-orang yang ada di ruangan itu gitu. Emang di rumah sakit itu mah nggak boleh. Oh emang nggak boleh? Kalau yang sebelumnya boleh. Oh jadi nggak boleh ya? Tapi tetap dokternya nggak mau. Proses persalinan berjalan, saya, ibu, mama mertua, bapak mertua kita nunggu di ruang tunggu ya. Kita baca doa, kita ngaji Quran, minta keselamatan yang terbaik untuk istri dan anak saya. Kurang lebih lah setengah jaman. Saya dipanggil masuk ke ruang Transit itu. ke ruang transit bayi, dimana jadi si bayi itu dipindahin setelah dilahirin ke ruangan tersebut gitu. Jadi khusus untuk ngebersihin bayi gitu dari sisa-sisa ngelahirin lah gitu. Dicap kaki segala macam lah, diperiksa sama dokter anak. Nah dari situ dokter yang ngelahirinnya ngasih tahu kalau misalkan si Clay ini ada lekukan kecil di kepalanya dan kita juga nggak tahu kenapa sebabnya gitu ya. Kita udah konsultasi sama dokter yang ngelahirin, terus di situ juga di waktu yang bersamaan dokter anaknya juga pun ikut mendampingi proses persalinan. Ya kita sama-sama nggak tahu kenapa si anak ini, si Clay ini kepalanya ada sedikit lekukan. Dan kita juga sempat kaget, saya sempat kaget. Dan awalnya sih saya nggak ngasih tahu ibunya dulu gitu. Tapi setelah beberapa saat kemudian, setelah ibunya udah mulai pulih dari proses persalinan, akhirnya saya ngasih tahu kalau misalkan Clay ini ada lekukan di kepalanya. Lumayan lah lekukannya itu ya kurang lebih 3 cm. Ya kurang lebih segitulah ya diameternya. Kita juga sempat kaget dan langsung bertanya-tanya sama dokter-dokter yang ada di situ.
ini kalau misalkan kejadiannya seperti itu tuh karena apa gitu. Jawaban dari dokter sama yang dokter ngelahirinnya juga pada waktu itu nggak bisa ngasih alasan yang pasti yang bikin kita puas gitu ya. Karena kan nggak pernah jatuh juga. Selama hamil ibunya nggak pernah jatuh, nggak pernah kebentur, nggak pernah ketekan di bagian kepala si bayinya, dan tiba-tiba pas ngelahirin ada lekukan. Nah dari situ saya cepat-cepat konsul ke beberapa dokter, dan hasilnya kata dokter spesialis bedah Pertama saraf tuh katanya bilangnya harus langsung operasi kan. Tapi yang kedua tuh bilangnya yang di Pekanbaru itu bilangnya nggak usah dulu karena nggak apa-apa. Oh iya, Jadi ada kita juga pada waktu itu sempat komunikasi sama dokter bedah saraf di Pekanbaru, terus yang di Tasik juga, yang di rumah sakit tersebut juga kita udah komunikasi, kita udah sharing ke beberapa dokter, dan yang di Pekanbaru itu katanya nggak usah operasi, nggak usah langsung. Tapi kalau kata yang di Tasik di tempat ibunya ngelahirin itu katanya harus, soalnya kalau misalkan nggak cepet ditanganin, nggak cepet dioperasi, itu nantinya bakalan neken saraf motorik ya. Iya, jadi si pas lengkungannya itu pas bagian posisinya biasanya jalur saraf buat motorik si anaknya. Oh gitu. Jadi ya udahlah, dari situ udah nggak karuan mesti gimana, soalnya kita ngadepin ini anak nanti bakalan kayak gimana gitu kedepannya. Udah gedenya itu pokoknya udah mikir yang enggak aja gitu. Kalau misalkan sampai si saraf motoriknya itu terus ketekan sama tulang tengkoraknya, nanti kan kata si dokternya itu bisa berakibat si bayinya itu mengalami kelainan, kemunduran gitu bisa dibilang ya. Jadi ya kita nggak tega gitu kalau misalkan kita ngediemin anak kita berbeda sama temen-temennya gitu yang seumuran. Kita nggak bisa bayangin pada waktu itu seperti apa gitu. Makanya kita cepat-cepat nyari dokter kesana kesini. Akhirnya ada yang ngasih tahu kita, dokter anak kita juga ya, ada dokter bedah saraf di Bandung gitu. Nah, kita cari-cari informasi, cari kontak, kita ngehubungin, kita konsultasi. Kalau nggak salah dulu kita bawa anaknya ke dokter yang di sini di Bandung bedah saraf. Dibawa, diliatin, dan ya tetap sama kata si dokternya. Baru pertama lihat ya. Katanya baru pertama dalam prakteknya dia gitu nemuin kasus yang seperti ini gitu. Kita juga sempat bingung ya, ini kalau misalkan dioperasi itu bakalan gimana dampaknya, terus kalau misalkan enggak gitu bakalan gimana. Cuman si dokternya ngeyakinin kita untuk si anak ngelakuin operasi gitu ya, dengan cara jadi si lengkungannya itu si tulangnya itu diangkat gitu ya. Kayak disanggah gitu, jadi dipatahin dulu terus dibikin baru. Nah itu kan kalau nggak salah di lapisan-lapisan otak itu kan ada tulang tengkorak, terus ada lapisan apa, ada durameter, itu durameter udah robek ya? Udah robek hasil kan di kraniotomi itu di operasinya namanya kraniotomi. Jadi bagian otaknya itu dibuka, bagian kepala tengkoraknya itu dibuka, terus ditanam ulang, jadi biar disanggah gitu, biar naik ke atas. Tapi kata dokter yang operasinya, pas ditaikin ke atas nggak mau naik, taikin lagi nggak mau naik lagi. Akhirnya dibikin tulang baru, jadi kayak sambungan buat tulang itu. Jadi posisinya itu ditahan si kepalanya, jadi biar nggak turun-turun. Tapi pas dilihat itu ternyata durameternya udah robek, tapi baru lapisan pertama yang robeknya. Oh gitu ya, aduh ngeri ya. Kalau misalkan ingat yang pernah kejadian dulu, kurang lebih udah 10 bulanan ya, karena umur si Clay pada waktu itu umurnya baru 15 hari, dan kita harus ngambil tindakan operasi untuk si Clay gitu ya. Jadi anak ini emang di mata kita spesial banget, dan yang jelas kakaknya juga sama ya, kakak sama adik kita anggap ini sebuah anugerah dari Allah yang
dipercayain ke kita gitu. Kalau nggak salah dulu pas Clay umur 15 hari ya dirujuk ke rumah sakit di salah satu rumah sakit di Bandung. Berapa hari sih operasinya yang? Sehari persiapan, Hmm, operasi, terus di ICU 6 hari. ICU 6 hari. ICU ya? ICU 6 hari, 1 hari lagi balik lagi ke ruang bayi, habis itu pulang. Setu pulang. Kayaknya 8 harian lah total. Pokoknya nggak bisa nggak bisa diceritain detail. Cuman yang saya ingat waktu itu seminggu kurang lebih 8 hari ya. 8 harian lah ya. Itu kayak kita tuh nggak dikasih ngerasa capek gitu ya. Jadi setiap harinya itu bisa dibilang kita juga nggak tenang gitu ya. Kayak kayak jalan tapi nggak napak gitu. Mikirin ini gimana nih nanti anak kita gitu. Kita kalau misalkan lagi nggak ada orang, kita ngobrol-ngobrol berdua gitu, istri nangis gitu. Saya juga sebagai ayahnya bingung pada waktu itu harus berbuat apa. Cuman karena saya punya keyakinan kalau kita udah berusaha, kita udah berjuang semaksimal mungkin, ya pasti Allah bakalan ngasih jalan yang terbaik lah buat kita ya. Kita juga berdoa, waktu itu berdoa banget supaya Clay ini bisa sehat dan tumbuh normal seperti orang-orang kebanyakan gitu. Kita nggak tega ya pas baru 15 hari si Clay ini udah dibius, udah dibikin nggak sadar, terus didorong di roda itu apa? Apa sih itu? Roda kayak roda bayi gitu, tempat tidur bayi. Udah pakai selang nggak sih waktu itu? Udah diinfus nggak? Belum, pas masuk tuh. Cuma kalau pas masuk itu belum diapa-apain. Cuma udah nggak dikasih mie, jadi dia nangis. Oh iya, jerit-jerit itu. jadi sebelumnya si Clay ini nggak dikasih mimi 8 karena jam. puasa ya, 8 jam itu, aduh, jadi kitanya juga nggak tega. Bayi seumuran Clay yang usianya baru 15 hari itu udah harus puasa 8 jam. Coba bayangin, udah harus puasa 8 jam, nggak boleh mimi, ya akhirnya nangis-nangis terus. Karena pada waktu itu kita nggak dibolehin tidur di rumah sakit, jadi kita tidur di hotel. Dan kebetulannya lagi, alhamdulillah kita dapat hotel yang dekat banget sama rumah sakit tersebut gitu ya, cuman di belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita bolak-balik hotel ke rumah sakit, lihat keadaannya. Dan pas ngeliat ternyata anak kita nangis terus, kita tanya sama suster jaganya, itu kenapa? Ya mungkin karena lapar ya. Jadi kita juga makin gak karuan. Nah, keesokan harinya Clay masuk ruang operasi, dan si dokternya juga berharap semoga operasinya lancar. Kita berdoa bareng-bareng. Kita nunggu berapa jam sih prosesnya dulu? Dari jam 9 beres jam 3 sore, berarti sekitar berapa jam? 5 jam. 6 jam, 5 jam. Pada waktu itu Lama. prosesnya lumayan lama, karena pas lagi selang-selangnya kita lagi nunggu, itu si dokter keluar dari ruang operasi dan ngasih tahu ke kita kalau misalkan yang durameternya robek itu. Kita kan makin gak karuan ya, yang namanya di kepala gitu ya, si tengkorak kepalanya dibuka dan dibilangin sama dokternya kalau durameternya itu robek. Ya kita kan nggak tahu durameter itu apa. Setelah dijelasin, wah, kaget lumayan. Dan kita juga udah nggak bisa gimana lagi selain berdoa. Dan kita tunggu, akhirnya keluar juga Clay dari ruang operasi dengan keadaan belum sadar gitu ya. Terus si kepalanya ditutup sama perban. Pada waktu itu keluar dari ruangan operasi, kita udah nggak bisa nahan ngeluarin air mata gitu ngelihat anak sekecil itu udah berjuang luar biasa. Ya perjuangannya udah hidup dan mati kalau menurut saya gitu. Dan alhamdulillah
operasinya berjalan lancar, dan syarat dari dokter pada waktu itu katanya nggak boleh ketekan dulu ya. Jadi si anak itu harus posisinya ngebalik ke sebelah kiri ya, karena posisi yang dioperasinya itu sebelah kanan. Kurang lebih ada 3 bulan ya setelah pemulihan. Tiap sebulan sekali kan kesana. Tiap sebulan sekali kita kontrol ke Bandung. Jadi si anak ini udah kerjaannya bolak-balik dari Tasik ke Bandung, Tasik Bandung, Tasik Bandung. Dan pada waktu itu alhamdulillah kondisinya belum ada COVID ya, belum ada COVID. Itu tuh sebenarnya udah COVID. Udah COVID cuman awal-awal. Di Indonesia Indonesia belum ada. Kita baru dengar di luar. Dan setelah proses pemulihan si Clay ini, nah barulah si COVID masuk ya ke Indonesia. Dan sampai sekarang alhamdulillah anak kita udah tumbuh sehat sempurna dan sesuai usianya. Tapi tetap kita terus pantau perkembangan anak kita, karena yang saya khawatirin sih, tapi enggak lah, mudah-mudahan kata dokternya kan memang pantauannya sampai usia 2 tahun. Setelah itu biasanya harusnya udah mengikuti lagi si otaknya itu tumbuhnya gitu. Nah mungkin apa ya, kesimpulannya sih dari kita, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah sudah takdirkan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, ya selayaknya kita harus tetap berusaha, dan pastinya jangan sampai lupa untuk bersyukur. Karena dengan kita bersyukur sesuai janji Allah di Al-Quran juga, nanti nikmat kita bakalan ditambah lagi gitu ya. Dan apapun yang terjadi sama kehidupan kita, kita jangan sampai jadi menjauh sama yang menciptakan kita. Jangan sampai frustasi, tetap optimis, tetap positif, tetap berjuang, dan yang pastinya jangan lupa selalu berdoa sama Allah, minta yang terbaik gitu. Pokoknya video ini suatu saat nanti kalian nonton video ayah sama bubu, dan mudah-mudahan Clay jadi anak yang sehat, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Titip dari ayah dan ibu, Clay selalu berbuat baik sama orang. Meskipun orang ada yang menjahati Clay, tapi Clay balas dengan kebaikan ya. Meskipun ayah sendiri belum bisa kayak gitu, tapi ayah juga selalu berusaha yang terbaik untuk Clay, untuk Meka, untuk ibunya, untuk keluarga kecil kita gitu ya. Oke, segitu dulu video dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan video kita ini memberikan gambaran kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kejadian sama teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalkan ada, kita Harus cepet. kalau misalkan ada juga harus cepat penanganannya gitu ya. Oke, segitu dulu video dari kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel kita biar kita makin semangat lagi bikin video-video lainnya gitu ya. Oke, segitu dulu dari kita. See you.